Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'd. Baik. Nah, kita bahas barusan yakni bahasanya perkataan Aisyah radhiyallahu anha yata'awwalul Quran, beliau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, maka bacaan ini sejatinya adalah hasil mentakwil Al-Quran. Yakni maksud dari mentakwil Al-Quran di sini mengamalkan isi Al-Quran. Tatkala Allah Subhanahu wa taala turunkan surah An-Nasr, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba." Dan sucikanlah dengan memuji Rabbmu serta meminta ampunlah padanya, sungguhnya Dia zat yang Maha menerima taubat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca tasbih serta memuji Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampunan padanya. Maka perintah inilah yang diwujudkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau ikrarkan di setiap ruku dan sujud beliau di akhir hayatnya. Jadi di akhir hayat Rasulullah SAW beliau lebih memperbanyak membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli di saat ruku dan sujud. Bahkan terdapat tambahan innaka antat tawwabur rahim, sebagaimana hadis yang dinukil oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya, dihasankan oleh Syekh Su'aib Al-Armad dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Lamma unzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza jaa nasrullah wal fath." Tatkala idza jaa nasrullah wal fath diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana yukthiru idza qara'aha wa raka'a ay yaqul subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli innaka antat tawwabur rahim. Thalathan. Kata Abdullah bin Mas'ud, beliau memperbanyak bacaan di setiap ruku dan juga sujudnya membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli innaka antat tawwabur rahim. Dan ini dibaca sebanyak 3 kali. Maka di sini terdapat pelajaran bagi kita bahwasanya di antara cara membaca doa di antara ruku dan sujud ini subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli saja, sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, atau kita tambahkan innaka antat tawwabur rahim sebagaimana hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Apa kandungan makna dalam bacaan ini? Ketika seseorang membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, maka Al-Imam Al-Qadhi bin Iyad rahimahullah ta'ala beliau mengatakan dengan bihamdika sabbahtuka, ucapan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika maknanya adalah bihamdika sabbahtuka, dengan memujimu ya Allah aku mensucikan engkau. Artinya apa? Bahwa dengan karunia dan hidayahmu yang mengharuskan pujian untukmu, aku bisa mensucikannya. Di sini
Al-Imam Al-Qadhi bin Iyad, ya, rahimahullah ta'ala, mengajarkan kepada kita di antara karunia-karunia yang agung yang patut untuk kita syukuri, yang dengannya kita harus memperbanyak pujian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan hidayah pada kita. Hidayah untuk mengenal Islam, hidayah untuk berada di atas keimanan, hidayah ketika Allah tunjukkan jalan yang hak. Nikmat ini tidak ada bandingannya dibandingkan nikmat-nikmat yang lain. Seberapa banyaknya harta yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada seorang hamba, bila mana Allah tahan hidayah kepada dirinya, maka harta itu hanya jadi petaka untuknya. Seberapa tinggi jabatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada dirinya, ketika Allah tahan hidayah darinya, maka jabatan itu pun hanya jadi petaka baginya. Tapi meskipun dia miskin, meskipun dia rakyat jelata, ketika Allah berikan hidayah untuknya memeluk Islam, ketika Allah berikan hidayah padanya mengenal sunnah, berada di atas al-haq, di tengah-tengah zaman di mana fitnah, syubhat dan syahwat merajalela, maka itu merupakan nikmat yang luar biasa. Berapa banyak orang yang mereka tak selamat dari fitnah syubhat, sehingga bagi dia antara al-haq, antara yang batil sama. Berapa banyak di antara orang yang memandang bid'ah layaknya sunnah. Berapa banyak orang-orang yang memandang kemungkaran layaknya ketaatan. Berapa banyak orang yang melakukan kemaksiatan seolah-olah sedang mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang diselamatkan dari syubhat-syubhat tersebut, itu luar biasa, nikmat yang tidak bisa diukur dengan apapun. Demikian juga dengan syahwat. Berapa banyak orang yang menghalalkan hal-hal yang haram. Bagaimana mereka memandang perkara-perkara yang haram seolah perkara-perkara yang halal. Maka ketika seseorang mampu membedakan mana yang halal, mana yang haram, dan dia cukupkan untuk dirinya yang halal saja, dan dia belanjakan hal-hal yang halal itu kepada perkara yang diridai oleh Allah SWT, maka itu nikmat yang luar biasa. Coba saya tanya, berapa banyak orang yang menghalalkan riba? Berapa banyak orang yang menghalalkan narkoba? Berapa banyak orang yang menganggap halal usaha-usaha yang haram? Di zaman yang kita hidup di dalam saat ini, hampir kebanyakan manusia tak mampu membedakan lagi mana yang halal, mana yang haram. Bagi mereka, asalkan ada cuannya, semuanya halal. Berapa banyak orang yang memandang korupsi perkara yang biasa? Maka dari itu, masyaallah muslimin, rahimahullah, hidayah sunnah, hidayah Islam, hidayah untuk istiqomah di atas yang hak, itu merupakan nikmat yang amat besar. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kita untuk membaca Allahumma ghfirli wastaghfir, mintalah ampunan padanya, innahu kana tawwaba, sungguh dia maha menerima taubat. Perintah beristighfar di akhir perjalanan dakwah, karena surah An-Nasr ini termasuk surah-surah pamungkas. Surah An-Nasr ini termasuk turun di akhir-akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan bahwasanya surah An-Nasr ini termasuk alamat, tanda bahwasanya usia Rasulullah SAW tidak lama lagi. Ketika Allah katakan idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan
Allah berikan pada kaum muslimin di setiap peperangan-peperangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka engkau Muhammad SAW akan melihat manusia masuk ke dalam Islam, ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Artinya apa? Bahwasanya kaum muslimin akan menguasai wilayah-wilayah. Kaum muslimin akan ada di mana-mana, menunjukkan agama Allah diterima oleh manusia, menunjukkan pencapaian dakwah Rasulullah SAW yang secara maksimal. Maka kata Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Mintalah, bertasbihlah, sucikanlah dengan memuji Rabbmu dan mintalah ampunan padanya. Innahu kana tawwaba. Sungguh Rabbmu Maha menerima taubat. Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa syaitan, beliau mengatakan waqad amara Allah subhanahu ibadah an yahtamul a'mal as-salihati fil istighfar. Fakana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza sallama min as-salati yastaghfir thalathan. Kata Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, sungguh Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk menutup setiap amal-amal soleh yang mereka kerjakan dengan istighfar. Di ayat ini juga menjadi, atau surah ini juga jadi dalil disyariatkannya istighfar setiap setelah melakukan amal soleh. Ya, disyariatkannya istighfar setiap selesai melakukan amal soleh. Amal soleh apapun yang hal itu dinilai sahih, ya, dinilai salih oleh si pembuat syariat, ya, baik dari ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah, baik ibadah-ibadah yang telah ditentukan, ya, cara-caranya, atau ibadah-ibadah secara umum, maka disyariatkan untuk menutupnya dengan istighfar, termasuk setiap membuka majlis obrolan, majlis ilmu. Maka disyariatkan apa? Membaca apa? Kafaratul majlis. Apa kafaratul majlisnya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dan dengan memujimu, asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada ilah yang pantas diibadahi dengan benar kecuali engkau. Astaghfiruka, aku meminta ampunan padamu ya Allah, wa atubu ilaik, dan aku bertobat kepadamu. Berarti syariatkan untuk apa? Membaca istighfar. Kenapa? Oleh karenanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap selesai salat, mau salat nawafil atau salat faridah, salat maktubah, salat yang wajib ataupun salat yang sunnah, beliau menutupnya dengan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Jadi beliau menutupnya dengan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Maka beliau menutupnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini yang dalilnya begini, yang sesuai dalilnya begitu, sesuai petunjuknya seperti itu. Bukan apa? Ya. Biasanya apa yang dilakukan oleh masyarakat? Alhamdulillah. Ya. Atau apa? Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dengan apa? Ya. Dengan apa namanya? Berjamaah dan sebagainya, tidak. Artinya apa? Diperintahkan kita untuk beristighfar
Bagian ulama mengatakan cukup astagfirullah, 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 itulah yang diperintahkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik. Kemudian bacaan di antara jenis bacaan rukuk berikutnya. Sudah berapa yang kita pelajari? Sudah berapa bacaan rukuk yang kita pelajari? Dua. Yang pertama apa? Subhana rabbiyal azim. Kemudian apa? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, atau sebagaimana riwayat Abdullah bin Mas'ud, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli innaka antat tawwabur rahim. Innaka antat tawwabur rahim. Ya. Nah, yang ketiga, Ustaz, apalah banyak-banyak? Satu aja kenapa? Ya. Kembali saya ingatkan. Beda orang ketika punya banyak versi dengan monoton. Orang sholat ketika banyak bacaannya cuma monoton, satu versi saja, maka akan membuat menjadi faktor sholat itu seperti apa? Gerakan refleks. Sehingga meskipun tanpa dipikirkan, bacaan itu akan muncul secara sendirinya. Kenapa? Sudah refleks. Sudah refleks. Begitu gerakannya itu, tubuh itu posisi rukuk, dia langsung secara otomatis itu. Jadi ada sudah ada tombol autopilot. Ya, ada tombol autopilotnya. Begitu setelah Allahu Akbar, pokoknya kalau lagi berdiri ya dibaca mungkin Al-Fatihah atau kemudian beberapa surah yang lain, itu pun nanti ketika salam rakaat pertama tadi surah apa yang dibaca? Apa tadi ya? Kenapa? Autopilot. Langganan dia. Ya? Sehingga gak heran meskipun dia sholat sambil ngebolat, berpetualang gitu kan, sholatnya sampai selesai, bacanya sampai selesai. Ya? Begitu salam baru terkejut. Aku tadi berapa rakaat ya? Kok udah selesai? Kenapa? Karena autopilot. Ya, mereka pentingnya memiliki beberapa versi, sehingga ketika sholat, ketika rukuk, bacaan mana nih yang mau aku pilih? Ada apa? Ada konsentrasi, ada titik fokus kembali untuk memikirkan apa yang mau dibaca. Itu dia. Tadi subuh anak sudah baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal. Zuhur ini saya mau baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli innaka antat tawwabur rahim. Ya kan? Terpikirkan dia. Coba kalau autopilot cuma subhana rabbiyal azim saja, otomatis itu. Nah, yang ketiga, ya, untuk apa? Untuk mewarnai salat kita. Doa yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dan bagaimana jariahnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika seseorang membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, kemudian atau membaca ya subuhun qudusun rabbul malaikati waruh, maka beliau dapat bagian pahala sama. Jariahnya Hudzaifah bin Yaman ketika mengajarkan kepada kita menukil bacaan yang dibaca Rasul subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim terus, maka setiap orang yang salat membaca subhan rabbiyal azim beliau dapat bagian pahalanya. Ya. Di sini Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi ruku'i wa sujudi. Jadi ini bacaan ruku' dan sujud. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam kondisi ruku' dan sujud, beliau membaca Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Waruh. Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Waruh. Hafal pendek. Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Waruh. Ya. Nama dan juga sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala yang dibaca. Bacaan ini isinya sanjungan semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Ya. Jadi apa? Maha suci,
Maha Kudus, ya, Rabbnya para malaikat, Rabbnya Jibril alaihi wassalatu wassalam. Ya. Nah, hafal? Coba. Subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Coba sama-sama. Subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Kalau yang kedua, gimana bacanya? Yang kedua bacaan tadi gimana bacanya? Coba lagi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Tambahan dari Abdullah bin Mas'ud gimana? Jadi intinya ente membaca apapun dalilnya ada. Dari mana ente dapatkan ada. Yang gitu. Kalau yang dilihat dari Aisyah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kalau yang dilihat dari Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Jadi ketika baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, ini riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih sahih keduanya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Adapun yang dari riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dari Abdullah bin Mas'ud ada tambahan innaka antat tawwabur rahim. Untuk apa Ustaz tahu kayak gitu? Ketika kita tahu dasarnya kita membaca itu, tenang di dalam membaca. Yakin ketika kita sholat kita di atas ilmu, bukan ikutan. Itu penting. Ngapa baca kok kayak gini? Imam Ahmad bin Hanbal menukil dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Keren. Jadi nanti tanya, ente baca tadi dari mana dalilnya? Dari bapak. Kan repot. Ya? Maka di situ pentingnya kita mengenal asal usul bacaan kita, asal usul gerakan kita, sehingga mewujudkan sallu kama ra'aitumuni usalli itu benar-benar di atas petunjuk. Itu dia. Sama subuhun qudusun rabbul malaikat. Dari mana bacaan ini? Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Ya. Nah, ketika kita membaca subuhun qudusun rabbul malaikat waruh, apa yang harus kita pahami di sana? Ketika kita baca subuhun qudusun, Al-Qadhi bin Iyad rahimahullah ta'ala, ya, beliau mengatakan subuh, ya, bisa juga dibaca sabbuh. Artinya apa? Maha suci Allah dari segala kekurangan dan dari segala kesyirikan. Allah gak butuh sekutu. Jadi ketika kita baca subuh, berarti kita mensucikan Allah dari segala aib dan mensucikan Allah dari segala bentuk tandingan andar, dari segala bentuk tandingan. Allah gak memiliki tanding sama sekali dalam rububiyahnya, dalam ilahiyahnya, maupun dalam asma maupun sifat-sifatnya. Nama boleh sama, tapi hakikatnya berbeda. Nah, sehingga ketika kita mendengar salah satu sifat dari sifat-sifat Allah kok sama sebagaimana namanya seperti sifat yang dimiliki oleh makhluk, maka itu hanya sama dengan penamaan, tapi berbeda dalam hakikat. Allah mendengar, manusia mendengar. Tentunya pendengaran Allah tak sama dengan pendengaran manusia, meskipun namanya sama. Allah melihat, manusia melihat, meskipun namanya sama-sama melihat, tapi penglihatan Allah tentu berbeda hakikatnya dengan penglihatan manusia.
Ya. Kudus dimanai kudus dan bisa juga dibaca kudus. Artinya apa? Maha suci Allah dari yang tidak layak diberikan padanya. Jadi subuh itu dari segala aib, ya, kecacatan, dan dari segala tandingan-tandingan atas ilahiyahnya dan juga rububiyahnya. Adapun kudus tersucikan dari segala bentuk yang tak pantas disandarkan padanya. Semisal punya anak, semisal punya bapak, semisal ya memiliki sifat-sifat yang lemah dan sebagainya. Maka seseorang yang mengucapkan subuhun kudusun berarti menafikan segala bentuk aib, segala bentuk celaan dari diri Allah Subhanahu wa taala, dan wujudnya adalah apa? Totalitas di dalam penghambaan. Wujudnya adalah totalitas di dalam penghambaan. Seseorang mengucapkan subuhun kudusun tapi apa? Di dalam penghambaan tidak totalitas terhadapnya, maka belum dia mewujudkan ucapan tersebut. Belum dia mewujudkan ucapan tersebut. Kenapa? Karena ketika dia melanggar Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu ketika dia bermaksiat, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kemaksiatannya. Seolah-olah Allah tidak mendengar ya perbuatan buruknya. Allah tidak mengetahui perbuatan-perbuatan mungkarnya. Maka anggapan-anggapan tidak mendengar, tidak mengetahui, tidak melihat, ini sifat yang nakas bagi Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan subuhun kudus, ucapan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, subhanaka Allahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli, belum diwujudkan oleh hamba ini. Baik. Ya. Nah, kemudian ada ucapan Rabbul Malaikah. Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Mufhim, Rabbul Malaikah yakni malakuhum wa khalaquhum wa rabbahum, ay muslihu ahwalihim. Ya. Dibaca Rabbnya para malaikat, artinya penguasanya malaikat, penciptanya malaikat, dan pengatur malaikat itu sendiri. Artinya apa? Yang memperbaiki keadaan para malaikat. Allah yang menjadikan malaikat itu tidak pernah bermaksiat. Allah yang menjadikan malaikat itu selalu patuh. La ya'sunallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Gak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjadikan malaikat dalam kondisi demikian? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah pun menjadikan iblis demikian, yang selalu durhaka kepada Rabbnya. Maka dari itu di sini terdapat pelajaran bagi kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala mampu merubah keadaan malaikat dan mampu merubah keadaan iblis, la'natullah alaih, maka Allah mampu merubah keadaan manusia. Orang yang tadinya buruk bisa jadi apa? Menjadi lebih baik karena Allah Subhanahu wa taala yang merubahnya. Demikian juga orang yang tadinya nampak taatnya, nampak alimnya, kemudian Allah cabut hidayah darinya karena Allah yang merubahnya. Maka dari itu masyaallah muslimin rahimakumullah, tak ada jalan untuk kita bisa istiqomah di atas al-haq ini selain meminta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat agar kita bisa istiqomah di atasnya dan kita realisasikan permohonan itu dengan perbuatan-perbuatan kita. Istiqomah itu butuh penjagaan. Kalau tidak, maka sangat besar peluang untuk dicabutnya hidayah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Saya sampaikan,
Banyak di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin lebih dahulu daripada kalian dalam duduk di majelis ilmu, namun saat ini tak lagi nampak di majelis ilmu. Apa sebabnya? Allah yang berubah keadaan. Allah yang berubah keadaan mereka. Maka untuk bisa ada sabotase. Ya. Baik. Oleh karenanya masyaallah muslimin rahimakumullah. Mengapa Allah Subhanahu wa taala selalu memerintahkan kita membaca ihdinas siratal mustaqim? Karena doa inilah yang paling dibutuhkan oleh hamba. Mengapa kita selalu dituntut membaca ihdinas siratal mustaqim? Tunjukkanlah kami pada jalan yang lurus. Inilah doa yang selalu dibutuhkan oleh hamba. Lebih butuh daripada kebutuhan mereka terhadap harta dan yang lainnya. Bahkan lebih butuh daripada makan dan minum. Maka untuk merealisasikan ihdinas siratal mustaqim, permohonan meminta hidayah di atas jalan yang lurus, apa? Usaha. Karena gak cukup doa tanpa ikhtiar, gak cukup doa tanpa usaha, harus usaha. Apa bentuk usahanya? Duduk di majelis ilmu. Gak mungkin orang tahu kebenaran kalau gak duduk di majelis ilmu. Gak tahu, gak mungkin orang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, kecuali apa? Sabar duduk di majelis ilmu. Maka duduk di majelis ilmu itu merupakan suatu keharusan bagi seorang mukmin. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Terutama ilmu yang menjadikan dia kenal dengan Rabb-nya, menjadikan dia semakin bertakwa kepada Rabb-nya. Itulah. Bukan ilmu sains, bukan ya. Jadi ilmu di sini bukan yang dimaksud adalah sekolah apa secara formal, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, tidak, bukan itu yang dimaksud. Tapi bagaimana kontinunya dia di dalam menuntut pengetahuan tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia doktor, tapi doktor perekonomian, maka dia masih dikatakan awam dan jahil kalau dia nggak ngerti tata cara wudu. Ya. Meskipun dia doktor, tapi doktor dalam bidang sains, maka dia tetap dikatakan jahil, tetap dikatakan bodoh kalau dia nggak ngerti tata cara sholat, nggak ngerti bagaimana membangun kalimat la ilaha illallah. Maka mengenal kalimat la ilaha illallah dan konsekuensinya itu suatu keharusan bagi seorang mukmin. Demikian juga dikatakan Rabbul malaikatu war-ruh, ar-ruh yakni Jibril alaihi salam. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara di ayat 192 dan 193. Kata Allah, "Wa innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihi ar-ruhul amin." Al-Qur'an itu turun dari Rabbul alamin, turun dibawa oleh ar-ruh yang amanah. Ar-ruh yakni menurut para ulama mufassirin ahli tafsir yakni Jibril alaihi salam. Karena dialah malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk membawa wahyu untuk disampaikan pada para rasulnya. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Sampai di sini ya pertemuan kita di malam hari ini.